Tidak ada yang menyangka jika tulang belulang manusia yang ditemukan di kamar kontrakan Raffi Ramadan di Bantul, Yogyakarta adalah kerangka kekasihnya sendiri, Dika Puspita. Apa yang membuat Raffi gelap mata hingga menghabisi sang kekasih? Inilah testimoni kerangka manusia di kamar kontrakan. Di situ saya lihat ada trash bag hitam. Saya baru tahu kalau itu ada kerangka manusianya. Korban ini emosi saat itu memegang sapu langsung memukul pelaku. Akhirnya pelaku langsung menjerat si korban. Saya masih sering cek ke kontrakan, tapi cuma di depan aja. Isi token listrik sama ngecek baunya dari pintu. Tega dan sadis. Ungkapan kata itu seolah tepat untuk kasus pembunuhan di Bantul, Yogyakarta. Enggal Dika, perempuan berusia 23 tahun ini, ditemukan tinggal tulang belulang di rumah kontrakan usai dihabisi sang pacar Muhammad Raffi Ramadhani. Lalu apa sebenarnya yang menyulut emosi pelaku hingga tega membunuh sang kekasih? Itu dia goreng bakso. Goreng bakso saya cuci piring karena numpuk dari semalam. Terus udah dia ditinggal waktu menggoreng bakso tuh, baksonya ditinggal. Dia kan kalau masak apinya sering gede. Nah waktu itu saya nggak ngawasi dan bakso itu tiba-tiba gosong udah keluar asap dan lain-lain gitu. Dia marah karena kenapa baksonya nggak diawasin. Terus saya bilang, soalnya ya kamu nggak bilang, biasanya kamu bilang. Korban yang memang temperamental seolah murka mendapati masakannya yang hangus. Pelaku pun menjadi sasaran emosinya. Di depan dia, membelakangi dia, terus saya langsung dipukuli gagang sapu. Dan di situ karena sebelumnya saya coba kabur juga gagal, jadi emosi saya udah memuncak. Dan di situ saya langsung cekai korban. Seolah tak ada kata maaf meski korban meminta ampun saat pelaku mencekiknya. Amarah pelaku membuatnya gelap mata dan korban tewas seketika. Saya cekik, korban sempat minta maaf sama saya. Minta maaf dengan simbol tangan gini. Terus korban juga sempat pembelaan itu coba cakar saya, tapi kan cuma kena di sini sedikit. Terus tetap saya cekik itu sampai korban itu meninggal. Untuk menutupi perbuatan kejinya, pelaku pun menyimpan mayat korban di salah satu kamar kontrakan. Lalu saya simpan pertama di kamar nomor 4. Kamar keempat itu kan jadi gudang, tapi saya pikir nanti kalau misalnya terjadi pembusukan nanti bakal kena barang yang lain. Saya pindah ke kamar ketiga itu bekas kamar adik saya. Itu saya pindah di situ, saya tutup selimut, kamar saya kunci, udah tidak pernah saya buka lagi sampai 7 Desember. Pelaku juga terus memantau jasad sang kekasih untuk memastikan tak tercium bau busuk korban. Untuk ditinggal itu kan berarti sekitar Oktober, mungkin September akhir sampai Oktober itu saya masih sering cek ke kontrakan, tapi cuma di depan aja. Di depan aja saya mungkin isi token listrik sama ngecek baunya dari pintu depan. Tapi nggak saya buka pintunya. Menyadari jika sewa kontrakan akan berakhir, pelaku pun memutar otak untuk memindahkan jasad korban. 7 Desember saya balik ke kontrakan, karena memang tanggal 7 itu kontrakan habis, jadi saya pikir ini harus dibersihkan gimana pun caranya. Lalu saya buka pintu depan, itu udah banyak lalat dan belatun dan lain-lain gitu. Terus saya langsung buka kamar nomor 3 itu. Waktu saya buka itu memang korban udah jadi tulang belulang. Setelah itu saya langsung membereskan tulangnya itu. Awalnya saya selimuti mantrol dulu, jas hujan, saya masukkan ke trash bag. Setelah itu saya ambil trash bag lagi buat masukin barang-barang yang kena cairannya. Lalu saya pindahkan barangnya ke rumah yang ayah saya.
Seolah masih memiliki hati, pelaku lalu membersihkan tulang belulang korban dari bau busuk di sebuah penginapan. Lalu, tulang belulang korban pun dibawa ke rumah orang tua pelaku untuk bisa dikubur secara layak. Barang-barang yang kena cairan itu besoknya saya bakar dan saya mikir kalau misalnya tulang itu saya bakar pasti nggak bakal jadi abu juga. Saya juga pengen dia lebih dikuburkan secara layak lah, tapi ternyata nggak bisa. Setelah itu saya bawa ke kontrakan teman saya bilangnya mau menitipkan sampah. Saya bilang kalau ini nanti masih mau saya sortir lagi. Untuk menutupi perbuatan kejinya, pelaku pun mengabari keluarga jika korban tengah menjalankan pendidikan. Jadi saya juga bilang ke orang tua korban gitu, kalau sedang ada pendidikan, jadi waktu itu HP-nya juga rusak dan lain-lain gitu. Saya bilang ke orang tuanya. Sesal tiada guna, kata maaf pun tak mampu mengembalikan Enggal Dika. Saya ingin meminta maaf kepada keluarga korban, dan jikalau memang masih ada mungkin rasa kesal, emosi atau apapun, ya saya wajar menerima hal itu, dan saya siap kalau misalnya keluarga korban minta apapun itu. Tapi saya benar-benar dari hati saya minta maaf kepada keluarga korban.